sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Walaupun kita dengan kesempatan ini kita tidak dapat berkumpul sebagaimana biasanya kita dapat berkumpul di rumah Tuhan bersama-sama, namun kami yakin dan percaya hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Saat pagi hari ini mari kita akan siapkan hidup kita, jiwa roh kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan namanya. Saya yakin dan percaya saudara-saudaraku, walaupun ibadah ini kita lakukan di rumah kita masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Tuhan Yesus melawat setiap kita. Kita merasakan hadirat Tuhan turun atas kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan. Kita mau puji Tuhan dengan pujian. Kemenangan terjadi di sini. Saya yakin dan percaya kemenangan terjadi dalam setiap keluarga kita. Haleluya.
pribadi kami Tuhan. Karena kan jiwa kami benar-benar lapar dan haus akan kebenaran. Jiwa kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau hadir di tempat ini. Sehingga kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak pernah berbuat. Kuasa-Mu kekal Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku yakin Tuhan, ku yakin kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di tempat kesembuhan. Terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tengah kami. Tuhan, walaupun kami tidak dapat berkumpul sebagaimana yang kami rindukan, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap persekutuan kami, baik di tempat saudara kami yang ada di Moro, yang ada di Kadoan, maupun yang ada di Ngerantan, bahkan yang ada di Joyontangan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Amin. Engkau melawat setiap saudara-saudara kami. Amin. Engkau melawat Haleluya. jemaat Benar, yang Tuhan. ada pada pagi hari ini Bapa. Karena kami rindu akan Engkau, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau. Kami imani Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kemenangan, kesembuhan boleh kami alami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami kepada Ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Biar apa yang dapat kami perbuat boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan di tengah kami. Urapi Tuhan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan dan kami pinta. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita mau lanjutkan pujian kita yang mengatakan hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Hari ini hari Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Tuhan, kalau hari ini sudah dijadikan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bersuka cita di dalam Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati, jiwa, roh kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Salam Bapak Ibu. Terima kasih kita sudah disegarkan pagi ini melalui pujian dan penyembahan yang tadi sudah dipimpin oleh Ibu Yohana dan kawan-kawan ya. Ada sukacita? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, sampai detik ini Engkau masih memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada kami ya Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah-Mu, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau menyertai kami. Pakai hamba-Mu pagi ini untuk jadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Mengalami Janji Allah. Mengalami janji Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, di situ banyak sekali janji-janji Allah yang diberikan kepada kita, kepada manusia. Bahkan ratusan janji yang ditulis di situ. Dan kita akan melihat bagaimana seorang tokoh di dalam Alkitab yang mengalami janji Allah di dalam kehidupannya. Kita ambil dari Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 8 sampai yang ke-11. Kitab Yosua pasal 14 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini telah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita menelusuri ayat-ayat ini, seorang tokoh yang mengalami janji Allah adalah Kaleb. Allah telah berjanji dalam firman Tuhan ini kepada umatnya pada waktu itu bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan dalam kehidupan bangsa itu. Kita lihat bersama-sama dalam firman Tuhan, umat Allah ada 12 suku bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita membaca ayat ini, ternyata hanya 2 keluarga yang menerima janji Allah itu.
yang mengalami janji Allah itu. Dari banyak orang itu, yang dapat mengalami janji Allah hanya Kaleb sekeluarga dan Yosua sekeluarga. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama rahasianya apa. Kira-kira mengapa Kaleb dapat menikmati janji-janji Allah. Sebelum kita melihat lebih jauh, kita akan melihat mengenai janji Allah. Ya. Alkitab mengatakan bahwa janji Allah, janji Tuhan kepada kita itu tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan bahwa janji Tuhan itu murni. Ya, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Mazmur pasal 119, pasal 12, di situ ditulis janji Tuhan itu murni. Artinya apa? Artinya janjinya itu tidak setengah-setengah, tidak palsu. Janjinya itu ya murni. Dalam kata yang lain juga dikatakan janji Tuhan itu teruji. Ya, teruji. Jadi tidak diragukan lagi janji Tuhan itu. Ketika saya membaca ayat ini, saya semakin dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu teruji. Artinya apa? Bahwa janji Tuhan itu tidak diragukan lagi. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya itu pasti tergenapi. Tinggal bagaimana kita meresponi janji Allah itu. Nah, dalam firman Tuhan ini Kaleb mengalami janji Allah. Janji Allah yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah pada waktu itu adalah tanah Kanaan, diberikannya kepada Kaleb sekeluarga di samping Yosua pada waktu itu. Nah, kita akan lihat apa rahasianya. Rahasianya apa Kaleb bisa menikmati janji Allah? Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini tentunya juga ingin mengalami janji Tuhan atau janji Allah. Amin. Amin. Siapa yang tidak ingin mengalami janji Allah? Tentunya kita semua pasti menginginkannya. Janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana. Nah, Alkitab memberikan contoh kepada kita bagaimana figur dari Kaleb ini. Mengapa Kaleb bisa mengalami janji Allah, menerima tanah Kanaan pada waktu itu, tanah yang dijanjikan Allah, tanah di mana janji-janji Allah itu digenapi dalam kehidupan Kaleb pada waktu itu. Dalam Alkitab ini ada dua hal yang saya catat ya Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa Kaleb dapat menikmati janji Allah? Rahasianya apa? Yang pertama, karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam ayat yang ke-8 dari Yosua pasal yang ke-14 dan 9, pasal 14 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi tanah perjanjian ini diberikan oleh Kaleb. Yang pertama apa? Rahasianya karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam kata lain, sepenuh hati di sini adalah konsisten. Ya, konsisten itu artinya tetap, tidak berubah,
tidak terpengaruh. Nah, ini konsisten. Pada waktu itu Musa menyuruh ke-12 suku bangsa Israel yang diwakili oleh salah satu pemimpin supaya mengintai tanah Kanaan. Dari ke-12 suku itu yang ke-10 suku kembali melapor kepada Musa. Mereka menceritakan bahwa tanah Kanaan adalah merupakan tanah yang sangat ditakuti, intinya kan begitu. Orang yang besar-besar, orang-orang yang menakutkan. Sehingga yang ke-10 suku ini dia mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan. Dia terpengaruh dengan keadaan di tanah Kanaan itu. Jadi dia tidak melaporkan apa yang positif tetapi yang menakutkan. Tetapi Kaleb dan Yosua dia melaporkan pada waktu itu hal-hal yang positif. Kaleb mengatakan walaupun di tanah Kanaan adalah merupakan tanah yang menakutkan, bangsa yang besar, tetapi kita pasti bisa mengalahkannya. Nah ini kata-kata Kaleb ini. Kita akan maju berperang. Jadi dengan kata lain Kaleb ini tetap konsisten, dia tetap tidak berubah. Walaupun kondisinya tidak memungkinkan, tetapi Kaleb tidak berubah. Dia tidak takut, dia tidak cemas. Dia katakan kita pasti akan menang menghadapi mereka. Kita maju saja. Dia melaporkan hal yang baik kepada Musa pada waktu itu. Itulah rahasianya. Oleh karena Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, oleh karena Kaleb tetap konsisten, dia tidak berubah, dia tidak terpengaruh dengan keadaan pada waktu itu, sehingga dia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Ini poin yang pertama. Kalau kita ingin merindukan janji Allah dalam kehidupan kita, kalau kita ingin merindukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau ingin kita merindukan berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan jawaban doa yang sering kita doakan kepada Tuhan, kalau kita ingin merindukan kesembuhan tatkala kita mengalami sakit, kalau kita merindukan kebahagiaan, kesenangan ketika kita mengalami susah, apa rahasianya? Rahasianya ialah supaya kita tidak terpengaruh. Kita tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Saya percaya hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Sudah berapa bulan ini ya? Sejak bulan Februari ya sampai bulan ini ya. Sudah berapa bulan? Kita menghadapi masalah yang besar dalam kehidupan kita karena virus corona. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan kita terpengaruh dengan keadaan. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Marilah kita tetap meyakini bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap memandang Tuhan bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Alkitab mengatakan bahwa Dia pernah mengatakan Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita. Imani itu bahwa Dia juga tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Amin. Alkitab juga mengatakan kalau kita tetap percaya, kita tetap memandang Tuhan, kalau kita sakit Tuhan pasti akan sembuhkan. Biarlah kita akan tetap percaya, meyakini janji-janji Tuhan itu. Yang penting dalam diri kita, jangan sampai kita terpengaruh. Mari kita tetap konsisten. Tidak mudah terpengaruh dengan keadaan, kondisi. Kalau kita mudah terpengaruh, artinya kita tidak konsisten dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Kaleb
menerima janji-janji Allah. Di samping dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati atau konsisten, yang kedua, Kaleb tetap menjaga semangat dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-11 dari Yosua pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu itu disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dalam ayat itu dikatakan bahwa Kaleb kuatnya tetap sama. Dulu umur 40 tahun, kemudian ditambah 45 tahun, umur 85 tahun, dia katakan dia tetap kuat. Ya tahu tadi, dia tetap sehat. Masih sama. Seperti umur saya dulu 40, walaupun saya sudah 85, masih sama, masih tetap kuat, masih tetap muda. Nah, rahasianya apa Bapak Ibu? Rahasianya karena Kaleb memiliki semangat hidup. Tetap memiliki semangat, makanya dia tetap kuat. Dan akhirnya kita lihat bersama-sama Alkitab mengatakan Kaleb menerima janji-janji Allah itu karena dia tetap semangat dalam hidupnya. Jadi itu rahasianya. Kaleb menerima janji Allah. Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita membaca dalam Amsal pasal 18 ayat 14 dikatakan orang yang bersemangat itu dapat menolong penderitaannya. Amsal pasal 18 14, orang yang bersemangat dapat menolong hidupnya, dapat menolong penderitaannya. Sekalipun dia harus banyak penderita, sekalipun dia harus banyak beban, sekalipun dia harus banyak penderitaan, sekalipun dia harus menghadapi tantangan, sekalipun dia harus menghadapi cobaan, sekalipun dia harus menghadapi beban yang sangat berat, tetapi kalau dia tetap semangat hidupnya, maka itu dapat menolong kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ada satu contoh. Ada seorang yang sakit tapi tidak sempurna. Dia tidak punya jari-jari. Jari-jarinya hanya satu. Tetapi dia tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Dia tetap semangat, dia tetap bekerja. Akhirnya apa? Dia bisa berhasil dapat menolong keluarganya. Karena apa? Karena memiliki semangat hidup. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat-saat ini yang diperlukan kepada kita ialah tidak ada jalan lain, mari kita tetap semangat. Dengan bahasa lain, biarlah hidup kita tetap menyala atau passion, tetap menyala dalam kehidupan kita, tetap semangat. Jangan sampai semangat kita melemah. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, kalau kita ingin mengejar rencana Tuhan dalam kehidupan kita, jangan biarkan semangat itu melemah dari kehidupan kita. Marilah kita tetap semangat. Dengan semangat dapat menolong penderitaan kita. Walaupun saat ini kita banyak menderita, kita mengalami kesulitan karena virus corona, tetapi kalau kita tetap semangat, Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu tetap semangat. Ibadah tetap ibadah. Bekerja tetap bekerja. Tapi jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Tetap lakukan itu dengan jiwa yang semangat. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Saya secara pribadi kalau merenungkan kehidupan kami, kalau semangat kami down, maka apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan tidak akan dapat berhasil. Kami juga manusia mengalami beban yang berat dalam pelayanan, dalam berkeluarga, tetapi kami tetap semangat. Kami tetap berusaha ingin semangat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berdoa kepada kami, sehingga kami tetap semangat.
Bapak Ibu tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan di tempat kita banyak sekali kebutuhan yang harus kita tanggung. Tetapi kami hanya punya modal semangat. Kami tidak ingin dikalahkan oleh kondisi sekarang ini. Kami tetap maju bersama keluarga, bersama Ibu Gembala, kami tetap maju melayani Tuhan. Kita jangan kalah dengan keadaan. Mari kita tetap maju. Dan akhirnya janji Tuhan itu tidak berubah. Dia menolong anak-anaknya. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan melemah, tetap semangat. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Marilah kita tetap semangat seperti Kaleb ini. Sehingga dia tetap kuat menghadapi kondisi, menghadapi keadaan yang ada. Kalau hari ini gagal, jalan lagi. Kalau hari ini belum diberkati Tuhan, terus berusaha sampai Tuhan memberkati kita. Barangkali pergumulan doa kita belum dijawab oleh Tuhan, doa terus sampai Tuhan menjawab. Jangan putus asa, jangan menyerah. Marilah kita tetap berserah, tetap memiliki jiwa semangat. Sehingga apa yang dikatakan Alkitab, orang yang bersemangat dapat menolong penderitaannya, akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi berkat buat kita masing-masing di hari-hari ini. Saya percaya kita semua ingin mengalami janji Allah, ingin mengalami campur tangan Allah, ingin mengalami pertolongan Allah, ingin mengalami mujizat Allah, ingin mengalami anugerah Allah dalam kehidupan kita. Ada dua hal, marilah kita tetap konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Marilah kita tetap setia, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, tetap semangat. Saya percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita bersama-sama. Mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan penerangan kepada kita pagi hari ini. Marilah kita akan tunduk kepala bersama-sama. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita pelajari pagi ini menjadi berkat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu teruji. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita masih tetap konsisten? Apakah kita tetap semangat di dalam Tuhan? Itu kuncinya. Sebagaimana Kaleb diberkati Tuhan, mengalami janji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, apapun keadaan Bapak Ibu, janji Tuhan akan diberikan kepada Bapak Ibu dan sekalian. Mari kita akan berdoa. Kita akan memuji Tuhan. Apa yang Bapak Ibu alami saat ini, datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita tetap percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, Dia akan menolong kita. Mari kita akan mengangkat tangan bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, amin. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, Tangan-Mu membelaiku. Cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika aku hadapi kehidupan ini, haleluya, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Dia tidak pernah terlambat. Tiada terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Amin. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang ingin mengalami janji Allah, silakan angkat tangan. Angkatlah tanganmu pagi ini. Kami akan mendoakan Bapak Ibu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat tangan-tangan yang sudah diangkat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya janji-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau saat-saat ini kami sedang menghadapi beban yang berat, kalau saat-saat ini kami sedang mengalami kesulitan, kalau saat-saat ini kami sedang mengalami kekurangan, kalau saat-saat ini kami sedang mengalami sakit ya Tuhan, kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah. Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menyembuhkan kami.
Itu sebabnya hamba-Mu hanya mendoakan buat sidang jemaat-Mu yang sudah mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan menolong kehidupan sidang jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi doa-doa mereka, apapun yang menjadi masalah mereka, kami percaya janji-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah kami yang luar biasa. Sebagaimana Kaleb mendapatkan janji Allah itu juga akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tak lupa berdoa buat bangsa kami, negara kami yang saat ini sedang mengalami banyak masalah, terutama dengan adanya virus corona ini ya Tuhan. Kami senantiasa mendoakan buat bangsa kami supaya bangsa kami segera terbebas dari virus corona ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat semua masyarakat yang kena imbasnya ini Tuhan. Engkau juga akan tolong mereka, campur tangan dalam kehidupan mereka. Semua para pemimpin, kiranya Tuhan akan tolong mereka, berikan hikmat akal budi untuk mengatasinya. Petugas medis yang sedang bekerja, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang hadir pagi ini mengikuti ibadah online. Kami percaya janji-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka pulang selesai mengikuti ibadah online ini Tuhan, janji-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, angkatlah tangan-Mu sebelum kita mengakhirinya. Kiranya berkat Allah Bapa, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah online pagi ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar dunia akan berlalu.